Kejadian huru hara apa sih di rumah dan dari jam berapa pembukaan? Ya memang ini sudah salah satu situasi yang sudah harus saya persiapkan sejak lama dari tahun 2015. Gugatan pertama pengadilan negeri Cibinong ya, soal tanah penggugat itu adalah pada 2015. Terus saya melakukan perlawanan hukum tentunya, tidak tinggal diam karena saya tinggal di wilayah ini baik-baik, tidak mungkin saya ngambil sejengkal tanah. Jadi proses hukum pun dijalankan. Pertama kalau kalian ingat ada almarhum Junidi, sekarang udah beralih, sekarang udah Sanja di sebelah saya. Sampai PK tahun lalu ya kita kalah ya bulan Juni kita dengarnya ya, bulan Juni PK 1 kalah, terus kita berupaya bikin gugatan baru seperti itu untuk menahan eksekusi, mengingat di sini udah terjadi, udah ada berdiri rumah. Itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003 saya bangun, itu udah habis ya, habis. Dan titiknya dari sana dulu dia mulai mengarah ke sini, rumah sekarang ya saya tempatin sama anak-anak. Jadi ya tepat kurangnya berdasarkan apa mereka bergerak itu dari pengadilan eksekusi kemarin kenapa kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkang-belengkong batas-batasnya ada yang sesuai dan mereka nggak bergerak berdasarkan ya udah saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah, kata gitu. Nggak bisa bicara apa-apa. Tentu yang harus kalian perhatikan sebagai saya di sini melimpahkan aja kalau masalah kalian kasih pertanyaan, kalau masalah masalah bahasa hukumnya kadang-kadang ini ya Pak Sanja ya kalau silakan tanya-tanya sama Pak Sanja dulu biar lebih clear gitu. Mungkin kronologi awal mulanya di rumah itu berapa dan beli siapa, hari waktunya berapa? Ya, oke, untuk dicermati ini tanah PT ya, PT Sabta. Saya beli ada dari terdiri beberapa surat. Saya berhasil saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian pelajaran tahun 2000 ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat masih AJB sampai 2002 itu semua surat-surat ada dari sertifikat sama AJB. Ya udah pecah ya, karena saya terus saya mau urus lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang katanya yang di sini. Dulu tahun 2000 tuh nggak ada notaris, jadi ya semua saya percayakan sama pegawai pejabat pemerintah ya di kelurahan, kecamatan untuk urus semua ini. Dimana kelurahan, kecamatan juga masuk dalam gugatannya Dede Tasno, jadi PT saya, kelurahan, kecamatan, ada PT Sabta itu sendiri ya. Terus ada namanya almarhum, ada almarhum yang sudah meninggal aja digugat juga, terus ada direkturnya PT Sabta juga ya juga digugat juga, almarhum juga digugat. Jadi tapi saya yang sendirian harus fight itu kan, karena saya membutuhkan fisik itu 2000 saya bangun pagar dari 2003. Nah berdasarkan penggugat, dia merasa sudah melakukan pembelian mengeluarkan uang untuk pengelolaan lahan sebesar angka ya nggak usah disebut ya angkanya ya, yang nggak masuk di akal. Angka yang 3 kali hampir 4 kali lipat lebih besar dari NJOP dari tanah saya beli di sini. Itu saya nggak pernah diusut dari 2003 kan saya bangun pagar, bangun rumah. Jadi siapakah Dede Tasno ini saya nggak tahu. Kok bisa? Nah nggak tahu ya. Terus saya minta saya mengurus AJB ketahan, AJB yang lain ketahan, sampai tiba-tiba 2015 terjadi gugatan terhadap saya melalui Dede Tasno yang merasa sudah membayarkan untuk pengolahan lahan. Kok baru muncul? Padahal kalau belum terjadi apa-apa, belum ada rumah, baru pagar kan enak ya, duit juga belum banyak habis keluar, bisa digini. Kok begitu kayak nabung ke saya gitu. Ya udah, baru saya melakukan proses itu awalnya ya, pembelian tanahnya, pengadaan tanahnya. Ya saya bangun rumah ini karena saya pikir saya bukan pembeli yang saya bangun rumah di titik yang ada, yang kebetulan rumah saya ini juga sebagian kena, sebagian enggak gitu. Jadi titik-titiknya juga nggak jelas gitu loh. Ini juga hikmahnya saya ambil, mungkin hikmahnya adalah di perubahan sistem dari analog ya, dari ini sekarang ke digitalize segala macam. Jadi untuk warga tolong diperiksa juga ini mungkin ada hikmahnya. Cuman saya itu kan beli dari zaman yang cuma berdasarkan AJB dan sertifikat, mana dia nggak bergerak itu semua, tiba-tiba datang bapaknya dengan alat ukuran, semua kita harus telan dari versi pengukuran versi mereka gitu. Nah begitu. Selebihnya Pak
saya nggak mau bicara lebih banyak karena kalau kalian tanya sama saya lebih banyak ke unsur emosinya. Jadi kalau jalur hukumnya silakan Mas Anjit. Ya, silakan. Kita saja dulu deh. Ya, sebenarnya begini, agenda hari ini menurut dari pihak pemohon eksekusi sebelumnya itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan menurut mereka, tetapi pada faktanya klien saya ini sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan adanya eksekusi yang hari ini dilakukan. Dan sangatlah kita menyayangkan juga sih dari pihak pengadilan negeri Cibinong, ya kan, kenapa kok posisinya ada melakukan sesuatu tapi tidak ada pemberitahuan yang diterima langsung oleh klien saya ini. Nah, kemudian di satu sisi yang bersama juga saat ini juga sedang berjalan sengketa hukumnya, sengketa mengenai kepemilikan tanah antara klien saya ini dengan PD Tasno, ya kan, di Pengadilan Cibinong juga. Nomor perkara jelas kok 297 PDTG 2024 dan itu saya daftarkan di Juli 2024. Nah, artinya dalam proses itu sedang ada sengketa hukum kepemilikan tanah. Makanya menurut hukum harusnya itu ditangguhkan dulu, ditunda dulu mengenai eksekusi dari pihak Tasno-nya, gitu kan. Nah, kemudian di dalam proses gugatan ini kan masih berjalan. Sebentar lagi putusan nih di tanggal 4 Juni yang diagendakan ya, 4 Juni 2025 ini. Nah, itu dalam proses gugatan yang baru ini, ya kan, mengenai sengketa kepemilikan tanahnya itu sudah dibilang juga sama pihak kantor pertanahan Kabupaten Bogor di dalam jawabannya, diakui secara sempurna juga tuh di muka sidang bahwa tanah Atalariksa yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 4/5 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atalariksa. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat, berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu secara sah, ya, yang sah. Nah, itu sudah tercatat dan itu pula yang diklaim dari pihak pemohon dari Tasno itu diakui juga tanahnya di sini, begitu. Padahal itu sudah tercatat di BPN. Nah, itu artinya apa? Bahwa sudah ada terang benderang peluang kami untuk mempertahankan hak hukum kami mengenai kepemilikan tanah. Nah, seharusnya hukum itu ditangguhkan, tetapi ya sangat sayang sekali kenapa kok masih menjalankan pengosongan ini gitu. Begitu sih. Ini ada file, Nanti ditampilkan aja ya, nanti aja ya, kita singkat aja, ada pengakuan sempurnanya bisa diprosedur ke BPN bahwa menyatakan bahwa SHM Bang Atalan ini tercatat dan sah. Nah, di dalam dokumennya itu ada batas tetangga. Namanya siapa? Tetangga yang sah? Ada utara, barat, selatan, timur kan. Nah, salah satu yang diklaim dari pihak pemohon dari Tasno itu sudah ada di dalam gambar hukum itu atas nama Atalariksa. Sama saya juga udah tercatat di PPN. Iya, tercatat dan sah itu diterbitkan oleh BPN. Nah, artinya upaya hukum kami untuk mengangkat itu sudah jelas mulai ada terang benderang, tapi karena belum ada putusan, makanya masih berlanjut. Nah, seharusnya dengan hukum ya harusnya ditunda dulu nih masalah eksekusinya. Kami nggak ada maksud untuk menghalangi atau menunda eksekusi kok. Kami hanya mempertahankan hak hukum kami melalui proses hukum juga, yaitu dengan adanya gugatan. Teman-teman sini semua bisa cek kok beberapa pengadilan kalau misalnya ada sengketa seperti itu di pengadilan negeri kan mengenai sengketa perdata, pasti itu ditunda dulu eksekusinya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, seperti itu sih. Mas, kan tadi dibilang BPN sendiri artinya ada dua sertifikat tanah ini ya, dengan nama Pak Atali dengan Pak Dede itu sendiri. Enggak, jadi begini kronologisnya, tanah di sini itu berdasarkan dokumen BPN itu atas nama Atalariksa. Dokumen yang dulu dibeli dari pihak PT kan, itu ada satu sertifikat, ya kan. Nah, karena itu sertifikat lama belum ada tuh batas namanya, karena yang dulu pertama kali itu ada sertifikat yang pertama itu dulu dari PT, baru lanjutannya itu sertifikat kedua. Sertifikat kedua itu yang saya bilang ada dua itu tadi, itu bukan berasal dari pembelian dari PT, tetapi dari pihak perorangan sekitar, tapi jadi satu kesatuan nih hamparan mengenai pelaksananya. Tetapi di situ jelas salah satu sertifikat yang pembeliannya itu bukan berasal dari PT, itu kan ada gambar ukurnya. Nah, gambar ukur itu juga menyatukan bahwa tanah yang Atalariksa ini yang beli pada saat dulu dari PT yang sudah jadi sertifikat itu juga tercatat juga sebagai batas tetangga. Nah, kemudian ada tanah lagi yang masih sifatnya AJB, akta jual beli, yang belum jadi sertifikat.
yang waktu kami urus ke PT, tapi kok nggak diurus sertifikatnya atas nama Atalariksa gitu. Nah, AJB inilah ya kan yang menjadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat yang pembelian itu bukan berasal dari PT. Itu jelas, itu ada gambar dokumennya, batas-batas tetangganya namanya Atalariksa di situ. Makanya kami meyakini dan sudah ada jalan keluar dari permasalahan ini, bahwa kami ini memang pembeli yang bertikat baik gitu, bukan pembeli yang sembarangan kan gitu. Karena jelas di situ tercatat semua, dan sampai hari ini 2 sertifikat itu, yang satu beli dari PT, yang satu lagi yang beli dari perorangan, yang 5 perorangan itu ada batas tetangga atas nama Atalariksa yang diklaim oleh Dede Tasno, itu sama sekali belum pernah dibatalkan, belum pernah dicabut, baik itu dari pengadilan maupun dari BPN itu sendiri, seperti itu. Tadi juga ada statement dari pihak pemohon bahwa anak yang kemarin tadi diskusi tapi sekarang sini, nah mereka katakan bahwa itu palsu, ada pemilikan dari Pak Tori. Mungkin untuk responnya seperti apa? Ya, kalau tadi dikatakan pemohon bilang bahwa dokumen tanahnya apa? Yang palsunya AJB atau sertifikat? Dia bilang apa tadi? Sertifikat. Nah, kalau misalnya itu dibilang palsu sertifikat, BPN tidak mungkin satu mengeluarkan sertifikat itu sendiri. Kedua, BPN Kabupaten Bogor tidak pernah mungkin menjawab di dalam perkara gugatan nomor 297 PDPG 2004 Juli 2024 yang sedang berjalan ini. Di dalam proses persidangannya dibuat tuh surat jawaban sama dia, menyatakan bahwa sertifikat atas nama Atalariksa yang satu beli dari PT dan satu lagi yang beli dari perorangan lain, di mana perorangan itu juga sudah dicantumkan juga gambar ukurnya, ya kan, batas tetangganya yang diklaim oleh Tasno itu tercatat atas nama Atalariksa. Jadi bagaimana mungkin palsu? Ya, artinya kelurahan yang melakukan kecamatan waktu itu tahun itu nggak ada notaris, jadi banyak orang yang tertuduh ini ya, bukan saya aja ya pemalsunya, kan sistem pemerintahan juga ya. Artinya tidak mungkin itu palsu karena itu diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yaitu BPN Kabupaten Bogor. Nah, justru yang kami pertanyakan itu adalah kepemilikannya dari pihak Dede Tasno yang kami pertanyakan ya. Nah, kepemilikannya itu kan asal muasalnya itu dari PT. Kemudian itu awal mulanya sudah dilepaskan dulu oleh PT itu kepada Atalariksa pada tahun 2000-an. Tiba-tiba ujuk-ujuk di tahun 2015 si pihak Dede Tasno menggugat dengan dasar namanya Akta Pemindahan Hak Pengelolaan dari PT kepada perorangan atas nama Dede Tasno. Menurut hukum kami berdasarkan perundang-undangan itu sama sekali tidak bisa. Yang namanya surat pelepasan hak atas nama PT itu dilepaskan kepada perorangan pribadi, itu tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu jelas sudah spesifik seperti itu. Itu justru kami pertanyakan gitu loh, kenapa bisa? Gitu kan, seperti itu sih. Jadi intinya dengan yang diceritakan dari tahun 2015, saya dari Pengadilan Negeri Tinggi Cibinong kalah terus, asasinya semua sampai PK1 kalah gitu loh ya. Sampai terjadi hari ini. Itu aja singkat cerita, mau disingkat aja ceritanya. Ya, jadi singkat cerita dari permasalahan ini, kami sangat menyayangkan sekali ya. Padahal masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong, tetapi dengan menurut versi mereka tetap memaksakan. Menurut kami itu memaksakan ya, karena boleh teman-teman cek itu di beberapa pengadilan negeri juga, bahwa kalau ketika lagi ada sengketa di pengadilan ya, negeri mengenai keperdataan, itu pasti tangguhkan dulu, khusus saja sampai dengan berkekuatan hukum tetap, seperti itu sih. Nah, jadi saya tambahin adalah yang harusnya merasa ketipu itu siapa? PT Satata kita? Usaha Gemilang Indah. PT Usaha Gemilang Indah. Itu saya ambil dari itu pejabat PT Satata Usaha Gemilang Indah. Oke, saya ngambil dari situ tanahnya, tanah PT-nya. Di sini ada 2 orang. Yang kira Pak Dede Tasno yang terus menyerang saya. Dia merasa sudah ngambil dari PT Sata gitu loh. Jadi serangan itu. Nah, ini yang di sistem yang buat saya pribadi ya, itu sangat dirugikan gitu loh, dengan kalah-kalah saja saya di proses hukumnya tuh kalah banget. Sidang lapangan waktu PN Cibinong mengadakan sidang lapangan, saya pengacara saya waktu itu almarhum Gini, dia ada di lokasi sama saksi-saksi, tidak nongol di titik ini, tidak nongol. Dia mengklaim sudah lewat, sudah tahu tempatnya, udah gitu doang, nyasar kayak gitu. Terus banyak hal-hal yang sampai kita kenapa bisa berani masuk ke PK, keluarkan masuk PK ya, banyak hal. Dan itu di PK 1 itu saya dikalahkan. Jadi ini hikmahnya buat semua warga Indonesia, please rapikan surat-surat kalian, karena situasinya kayak gini. Saya nggak punya nggak punya daya upaya di hukum, padahal saya melakukan semuanya formatif ya, secara prosedural, tapi
senjata saya yang sebenarnya saya menjalankan yang benar itu semua di bumi hanguskan. Ya, dari ini tidak dipedulikan pada dasarnya sampai masuk ke PK, tidak dipedulikan, tidak dilihat, tidak ada yang datang ke rumah saya, ya dari kasasi apa ya. Makanya saya benar-benar sama sistem yang saya harapkan berubah ini dengan kalian ada kumpul di sini itu semua warga ada situasi yang kayak saya secara formatif itu benar-benar wah, saya benar-benar merasa tidak ada karena saya kalah terus padahal data-data itu boleh dibilang mudah-mudahan saya ada kesalahan, tetap ada kesalahan karena saya terlalu percaya waktu itu tidak ada notaris saat itu. Jadi biasanya kalau orang-orang tua kita nitip surat apa kan ini kayak gitu yang nggak usah ceritain ya kayaknya ada kesalahan. Cuma di sini unsurnya adalah untuk agenda hari ini eksekusi benar-benar sangat tidak boleh dibilang manusiawi. Ya karena dadakan tadi yang dibilang ya, tidak ada secari kertas ke sini atau pegawai. Ada kemarin ada ngakunya Pak RW Kelurahan Pakarsari, ini tiba-tiba masuk ke saya sehari itu padahal 2 hari sebelum kejadian ini masuk ke saya cuma cek keluar lagi naik sepeda. Saya juga bingung kenapa begitu tiba-tiba ada kejadian ini. Kalau dia memang pegawai kelurahan kenapa nggak dititipin sama dia ya? Pegawai ada Pak RT, ada Pak RW, secari kertas keluar paling enggak ya bisa mindahkan periuk nasi saya deh ke tempat yang lebih pantas itu doang. Tapi saya nggak dapat yang namanya waktu untuk itu semua. Waktu itu beli berapa miliar bang ini waktu tahun 2000 ya? Malunya Bu. Biasanya berapa mungkin? Aduh ini teh anak saya beli itu kawasan Pemda baru 1 jalan, NJP-nya baru 20 ribuan sekian. Jadi ya tanah seluas 7.300 itu nggak ada di 250 juta mungkin adalah sekitar segitu ya 250 jutaan. Nah tahun 2000-an bertahap ya belinya, harga tidak berubah sampai tahun 2022 sampai AJB saya sertifikat ada, ya begitu nggak berubah. Tapi 2003, nah itu atas dasar akte pengelolaan lahan di Detasno belinya katanya apa? Dia bayarnya 1 miliar. Oh ngeluarin 1 miliar 2003, saya nggak dikejar-kejar kan saya nggak paham ya. Belum terjadi apa-apa gitu loh. Jadi selain terjadi apa-apa ya nggak tahu, lihat keadaan, lihat situasi di sini mungkin makin menggiurkan ya gitulah ya. Jadi Kan tadi juga dibilang udah pasrah ya, padahal surat-surat kan lengkap semua bukti ada. iya pasrah. Ini saya menganggap kayak kematian. Pasrahnya itu sama yang Maha Kuasa. Tapi urusan duniawinya ya saya perjuangkan. Tapi mau tinggal di mana lagi? Saya kan bukan developer yang punya banyak perumahan gitu bisa pindah-pindah. Orang ini tempat tinggal kalau dari tahun 2003 di sini tuh tempat tinggal anak-anak semua, ponakan juga ada, makanya nyambung adik saya di situ, ada abang saya semua nyambung di situ. Adanya apa yang dicuri bang? Ya alhamdulillah 1 masih 1. Ini ya saya lagi situasinya sekarang coba biar untuk mempersingkat situasi hari ini, closing hari ini belum closing ya gitu, belum closing soalnya. Jadi atas situasi ini memang dari pihak Detasno yang membuka dulu untuk melakukan negosiasi ya kan, bagaimana nih untuk tidak lanjut eksekusi kan, seperti itu. Sudah saat ini memang kami sedang melakukan ruang untuk negosiasi supaya eksekusi ini tidak dilanjutkan gitu. Meskipun kami meyakini 1000% bahwa ketika sedang ada gugatan di pengadilan prosesnya ya harusnya ditampilkan dulu, tetapi karena itu inisiasi dari pihak Detasno untuk melakukan negosiasi, maka saat ini sedang dilakukan negosiasi terlebih dahulu untuk tidak lanjutkan eksekusi. Demikian sih. Nantinya akan pindah di mana mungkin nantinya akan tetap perjuangin ini atau mungkin ada pindah tempat lain seperti apa? Akan tinggal tetap di sini atau gimana Bang Arwan? Ya lah tetap tinggal di sini ya kan, karena selain daripada alasan hukumnya ya, tetapi ini kita tidak bicara juga terlalu melalui elemen hukum. Dan posisi ada tadi masalah negosiasi, makanya negosiasi ini sangat terbuka. Makanya sekarang ini lagi dirembukan juga gitu, bagaimana formula yang baik supaya nanti bisa dapatkan jalan tengah win solution supaya semua pihak itu tidak dirugikan, seperti itu sih. Kalau mungkin untuk kerugian hari ini mungkin barang-barang yang dari rumah yang dieksekusi ini dialihkannya mungkin kemana sih? Barang-barang dari rumah yang dieksekusi hari ini. Iya, untuk sementara ke garasi yang aman, ada bagian-bagian tanah yang kebetulan di daerah sini yang memang nggak kena eksekusi. Jadi misalnya kayak garasi itu nggak kena, halaman di sini nggak kena. Jadi ya semua barang-barang dari rumah sana lagi pindah ke sini. Sebagian besar. Kalau kerugian, ya kita tinggal di sini. Ya kalau bangun 2003 ke sini ya bangun rumah kayak begitu, semeter berapa udah nggak tahu deh, belum hitung. Sebagai perjuangan juga kasih mungkin ini mungkin harta benda dari dunia entertain mungkin Bang Atawari. Ya ini perjuangan ya. sedihnya adalah
kami ini orang kecil, bagaimana kan seniman di Indonesia tuh warga kecil, asal kalian tahu, jangan melihat popularitasnya aja. Tapi kita tetap orang kecil, syuting dari pagi ketemu pagi, keringat dan darah. Tiba-tiba ada kejadian gini. Kalau saya nggak kuatkan mental saya, kalau memang ini nggak seperti kayak kematian, berat, ya kayak gitu. Jadi ya udah, kalau namanya hak dari Allah, insya Allah balik lagi. Apapun itu jalurnya, caranya bagaimana. Tapi saat ini yang tadi lagi dinegosiasikan segala macam, tentu saja berdasarkan kemampuan saat ini, ya kemampuan, karena memang nggak sedikit yang dinegosiasikan. Jadi berdasarkan keberadaan saya saat ini, bagaimana, mana yang masuk. Jadi ya kuasa hukum saya, Mas Anja lagi berjuang untuk hal tersebut. Jadi tadi awal-awal duduk emosinya seperti apa sih Bang Arif? Kaget tiba-tiba datang semuanya. Gimana paling nggak emosi ya? Suaranya gede, udah dari lahir suara gede. Kalau manfaatin suara gede karena tercengang-cengang aman. Tapi kita memang ya masuk kondisif ya dengan emosi keluarga bang saya sekeluarga, mereka semua termasuk kondusif untuk menahan emosi kita masing-masing. Ya begitu ya. Ada keponakan saya yang merasa terzolimi, ya tapi kita nggak tahu siapa, perutnya kata dari pengakuan perutnya dipukul-pukul. Ya nanti jadi udah ada rekaman videonya, ada jejak digitalnya, jadi perut ada kamera semua di situ. Jadi perut ponakan saya nggak tahu yang berseragam apa tuh ya. Ya ada 3 seragam soalnya, ada coklat, ada hijau, ada hitam, saya bingung. Ya nggak tahu seragam saya tuh pukul-pukul perut ponakan. Jadi sementara dia mau ditarik, mau diamankan, padahal tangannya lagi megang dinding supaya nggak jatuh, dia jadi pagar. Tangan yang satu dipegang sama saya di situ. Saya nggak tahu kalau di perutnya dipukul-pukul. Jadi dia yang mau ditarik, diamankan, gitu loh. Ya seperti itu. Sampai itu kejadian yang paling parah, korban satu ponakan. Itu kronologinya pada saat Udah dia gede, lagi nahan agar nggak. Iya, agar nggak masuk ke dalam rumah. Tapi akhirnya ya kita kedobrak semua. Dan kita alhamdulillah warga-warga jaga diri deh, jaga ucapan, jaga tangan, ibarat kata gitu. Kondisinya masih untuk beli tanah-tanah lagi kayak bener-bener dikulit. Masya Allah, bukan kapok, harus lebih pintar. Saya waktu tahun 2000 itu baru jadi artis itu kurang lebih baru 2 tahun jadi pemain sinetron, belum ada duitnya, nyicil-nyicil. Ya, sinetronnya mah meledak, emang duitnya ada gitu kan ya. Nah, saya nyicil-nyicil, ya tanah di kampung Tanah Murah, saya bukan bapak saya sudah nggak ada gitu kan ya, ngurus sendiri kehidupan masih remaja, jadi saya korban. Nah, dibikin pintarnya baru sekarang dari 2015 pelan-pelan sekolah kehidupan namanya. Makanya saya nggak bisa cerita lebih banyak. Yang penting warga Indonesia semuanya bersatu-satu perjuangkan ini hak tanah airnya, diperjuangkan tapi dengan juga formatifnya dijalankan, surat-suratnya dirapikan sekarang untuk digitalize, ya letter C semua dari kelurahan dijaga semuanya. Itu sih benar-benar saran dari BPN-nya juga dijaga. Jadi saya hikmahnya nih untuk fans saya semua setanah air gitu, jangan terjadi sama kalian. Karena ya saya akhirnya ikut apa ya, bisa merasakan warga Indonesia tuh yang dizolimin juga ya, kasusnya sama saya yang kampung halamannya sampai terusir satu kampung halaman. Sejelek-jelek jadi artis yang bisa merasakan gitu loh, sedih. Ya. Ibu sendiri yang lain seperti apa nih akhirnya? Ya aman-aman, anak-anak langsung saya masuk rumah, main di dalam bebas main, bahkan lagi ujian mau masuk SMP yang laki main, biar dia nggak boleh lihat, nggak jangan main. Dan jadi mereka juga saya cek terus, saya hampir sejam sekali saya cek, oke. Mereka lagi main, lagi happy, lagi alhamdulillah. Di mereka ya enggak. Maksudnya sempat kena pukul kondisinya pada saat lagi Enggak, kalau saya alhamdulillah mereka baik-baik kalau sama saya. Jadi saya nggak ada kena kekerasan fisik. Saya bilang sama mereka, wajar kalau jadi pagar. Kalian yang maksa, kita jadi pagar ya bertahan. Jadi kita yang bonyok sebenarnya jadi pagar begitu. keponakan kondisinya seperti apa? Dan keponakan lagi perlu diurut aja. Mungkin terakhir ada warning nggak sih untuk pihak lawan? Apa warningnya? Nanti saya salah, pengancaman, pemerasan, nggak berani. Coba ada kuasa hukum Bapak di atas. Ini kan memang kalau mengenai hukumnya, kami meyakini bahwa 10% ini mereka adalah sah. Karena BPN sendiri juga mengakui kan. Dalam proses persidangan ya, yang perkara nomor 29 tadi. Nah, kemudian karena posisinya ini sedang dalam tahap negosiasi dan itu inisiasi dari pihak
dari Tasnonya, ya kan, maka kami pun terbuka mengenai adanya ruang negosiasi ini. Tapi bukan berarti kami mencoba mengikuti negosiasi yang ditawarkan dari pihak dari Tasno, lalu kemudian dibilang kami ini tanah ini bukan punya Atareksa, tidak demikian seperti itu. Tetap kami meyakini bahwa kami ini beli secara sah dan hukum dan memberi tingkat baik. Ya, makanya kita tunggu aja nanti hasil negosiasi seperti apa. Ya, mohon doanya teman-teman semua supaya negosiasi ini bisa lebih bagus, hasilnya juga saling mengenakan kedua belah pihak gitu, tanpa ada merugikan satu sama lain. Ya, boleh disampaikan ya, ini kalau bisa off the record atau bisa ditayangkan untuk semua warga Indonesia, biar seorang yang punya kasus narapidana lagi ada di dalam tahanan itu bisa melakukan hal demikian secara hukum di Indonesia. Jadi warga harus tahu Dede Tasno itu siapa, ya. Jadi gimana keterangan Pak Sanja, benar Dede Tasno seorang apa? Ya, memang dari Tasno ini saat ini memang sedang lagi dalam penahanan di hutan Bulu Kumba wilayah Makassar. Dengan kasus yang berbeda ya, bukan kasus tanah ini, tapi dengan kasus yang lain. Seperti itu sih. Bisa diperiksa, tapi saya dapat dulu. Saya nggak tahu sistem, jadi saya mempertanyakan sistem. Ya, untuk warga negara Indonesia, orang yang ada di dalam juga bisa mengkuasakan hukum segala macam. Jadi saya nggak pernah, kalau kita itu jual beli barang kan kita senang ya, tatap-tatapan ini mana Pak DD-nya, jadi saya nggak pernah. Tidak pernah. Dari proses pengadilan dari 2015 tidak tahu. Dari 2015 tahu tidak ada tidak. Tidak gitu aja sih. Banyak hal yang ditanyakan berarti yang apalagi Untuk Indonesia ya, perlu dipertanyakan. Pemohonnya itu seorang narapidana. Ya, ini untuk Indonesia sistemnya Pak bisa begitu. Mohon bapak-bapak, Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan tim, Pak bisa begitu. Saya warga bodoh mempertanyakan itu aja. Terima kasih.